ada pemuda berusia 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD yang katanya asu toh, dan dia menganggap ini akan menjadi debat paling keren sepanjang sejarah Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kalian masih ingat gak sih pernyataan dari salah satu budayawan di Indonesia yang waktu itu sempat kesannya meremehkan Mas Gibran gitu ya, karena dia mengatakan dia sangat menanti debat cawapres karena dia ingin melihat ketika ada pemuda berusia 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD yang katanya asu toh, dan dia menganggap ini akan menjadi debat paling keren sepanjang sejarah Indonesia. Ya karena katanya orang yang puluhan tahun berpengalaman lawan orang atau pemuda yang cuma punya pengalaman 2 tahun jadi wali kota. Setelah debat ini guys, banyak netizen yang mempertanyakan kembali pernyataan dari budayawan tersebut ya. Bagaimana kira-kira pendapat dia setelah debat kemarin, karena ternyata debat kemarin Gibran ini banyak yang menilai bahwa Gibran ini menang dalam debat tersebut guys. Dan ya intinya seakan berbanding terbalik dengan pernyataan atau perkiraan dari budayawan tersebut ya sebelum debat. Ternyata setelah debat tidak sesuai dengan yang dibicarakan gitu, malah justru di luar ekspektasi. Seperti itu. Kalau misalnya kalian lupa ya, budayawan tersebut itu waktu itu sempat mengatakan seperti ini guys. Saya setuju Mas Gibran itu maju jadi cawapres. Penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD asu toh, katanya begitu. Itu perdebatan paling keren cawapres sepanjang sejarah Indonesia. Profesor Doktor lawan yang berpengalaman cuma 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Nah katanya seperti itu, dan ini momen ketika beliau mengatakan hal seperti itu guys, di samping Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga ya. Dan di situ juga banyak yang merespon dengan tertawa ketika Pak budayawan tersebut mengatakan hal seperti itu. Kalau kita lihat video itu ya guys, video komentar tersebut, di situ ada komentar netizen yang kini mempertanyakan kembali bagaimana pernyataan atau pendapat dari sang budayawan setelah atau pasca debat gitu guys. Dan kita lihat di komentar di videonya ya ini. Yang pertama ada dari Al Fahri Store yang mengatakan, Butet tutup kolom komentar Instagram, dan ada emot ketawanya. Oh jadi kolom sosmed Instagramnya Pak Butet ini ditutup komentarnya guys, jadi nggak bisa orang komentar. Jadi mungkin setelah debat itu banyak yang menyerbu Pak Butet gitu ya, dengan mengatakan gimana Pak mungkin ya setelah debat gimana. Akhirnya ditutup tuh komentar Instagramnya, kata Al Fahri Store. Kita lihat lagi komentar di bawahnya dari Roro Ayu yang mengatakan penasaran sama pendapat Mas Butet setelah debat. Memang pada penasaran ya, pada nunggu-nunggu nih. Bawahnya ada komentar lagi dari My Story, katanya ternyata kata Butet terbukti. Ini debat terkeren sepanjang sejarah. Sekelas Prof Mahfud setelah pulang debat disuruh searching Google. Ada emot ketawanya juga. Iya juga ya guys. Iya juga gitu guys ya. Karena waktu itu emang sempat Mas Gibran tuh bilang ke Prof Mahfud, silahkan setelah pulang debat di googling gitu, itu terkait IKN kalau nggak salah ya, terkait pertanyaannya yang katanya belum ada investor sampai sekarang, dan ternyata udah ada kata Gibran. Lanjut ke komentar berikutnya dari Paulus Raimondus Iwa, katanya Asuto ne Butet enggak payu, tidak laku gitu ya.
Soalnya Butet tidur sama asuhnya katanya. Kayak parah lah. Ya gitu guys komentar netizen di video Mas Butet ya. Dan kita lanjut ke komentar netizen nih. Setelah debat ini ada salah satu netizen nih, ini dia orangnya, dan dia ini berkomentar mengatakan begini guys. Butet sama Masinton lagi nyiapin judul baru bang. Udah pasti itu bang, kata dia. Karena acara debat ini nggak ada jurinya. Dan hasil debat itu nggak dinilai dari gol seperti sepak bola. Tapi kalau acara debat meskipun publik menilai Gibran yang menguasai panggung, tapi pendukung kubu yang kalah tetap aja akan ada pembelaan gitu. Dari kubu 1 maupun dari kubu 3. Ya kan pasti ujung-ujungnya nyalahin Gibran katanya. Kenapa Gibran pakai bahasa Inggris? Kenapa Gibran tidak bilang emisi karbon? Kan beres, gitu kan. Kemarin di debat Capres itu 2 lawan 1. Sekarang di debat Cawapres dibalas sama Gibran 1 lawan 2. Bang Masinton, Samsul katanya. Dibayar kontan sama Gibran. Oke, seperti itu guys komentarnya ya mengenai pernyataan Pak Butet dulu yang dikaitkan dengan pasca debat sekarang yang dirasa Mas Gibran ini yang memenangkan debat gitu ya. Walaupun tapi ya meskipun banyak publik yang menilai Mas Gibran ini menang, katanya sih tetap kubu yang lain akan menganggap Mas Gibran yang salah atau mencari-cari pembelaan gitu ya. Mungkin bisa jadi Mas Gibran yang ujung-ujungnya akan disalahin karena mungkin pakai bahasa Inggris atau nggak bilang emisi karbon aja. Seperti itu guys. Tapi yang disoroti netizen ini adalah kalau kemarin waktu debat Capres itu seakan 2 lawan 1, kali ini dibalas oleh Mas Gibran jadi 1 lawan 2. Dibayar kontan katanya. Jadi seperti itu guys. Jadi menurut dia nih Mas Butet sama Masinton gitu ya lagi nyiapin judul baru katanya. Ada-ada aja. Langsung aja kita menuju ke komentar netizen yang berikutnya nih guys. Nah kalau dari Mas ini dia mengatakan begini. Gimana Mas Butet? Sudah nonton debat Cawapres tadi malam? Asu toh katanya. Gimana setelah nonton? Tekanan darah, tekanan gula, asam urat, kolesterol masih aman. Makanya Mas jangan suka meremehkan anak muda. Republik ini diproklamasikan oleh anak muda. Bahkan seluruh perubahan yang terjadi di negeri ini diinisiasi oleh anak-anak muda. Bicara usia 36 tahun, Perdana Menteri pertama kita, Sultan Syahrir, diangkat pada usia 36 tahun loh. Bahkan menjadi Perdana Menteri termuda di dunia. Iya juga ya guys ya. Kalau Mas Gibran, ya kita lihat tadi malam, udah nggak diragukan lagi kapasitas dirinya. Mas Gibran itu menguasai materi debat, bahkan menjadi man of the match karena mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Jadi jangan suka meremehkan anak muda Mas, katanya. Berikan ruang pada anak muda untuk mengabdi pada negeri ini. Dan ingat, Indonesia Emas tahun 2045 itu ada di tangan anak-anak muda. Salam dari Tanah Minang, daerah yang banyak menyumbang anak-anak muda untuk menjadi founding father di republik ini. Oke guys, kalau dari netizen ini dia mengingatkan gitu ya untuk jangan meremehkan anak muda karena pun di tahun 2045 Indonesia Emas itu ada di tangan anak-anak muda. Bahkan kalau misalnya kita mengingat lagi di masa lalu, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri termuda di dunia di usia 36 tahun. Dan kenapa sih kok nggak memberikan ruang gitu ya kepada anak muda untuk mengabdi pada negeri ini? Apa salahnya kalau memang punya kapasitas dan punya kemampuan gitu loh. Jadi jangan meremehkan anak muda seperti itu guys. Nah oke, seperti itu komentar dari netizen ini. Sekarang kita lanjut ke komentar netizen yang terakhir nih guys.
Nah, kalau dari netizen ini ya guys, dia itu menanyakan, mana dulu budayawan yang meledek Gibran katanya, yang ngetawain Gibran. Ternyata berbanding terbalik. Gibran sangat menguasai debat dan memenangkan debat. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh kedua capres lain juga dijawab oleh Gibran. Jadi tuduhannya gak benar. Gibran ternyata pintar debat, visi misinya bagus, dan ngomongnya lancar. Nah, itu komentar dari netizen yang ini guys. Jadi menurutnya ledekan atau ejekan budayawan dulu ya ke Gibran, dan dalam konteks ini yang disebutkan mungkin Mas Butet ya. Dan ternyata ledekan tersebut nggak sesuai, ternyata berbanding terbalik gitu loh. Ternyata Gibran ini dalam debat sangat menguasai debat, menguasai materi, memenangkan debat bahkan ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan sulit bisa dijawab oleh Gibran. Jadi ledekan atau tuduhan kepada Gibran ini dirasa tidak benar, karena nyatanya Gibran pintar debat menurut netizen ini. Bahkan visi misinya juga dinilai bagus serta ngomongnya lancar. Nah, menurut kalian apakah betul yang disampaikan netizen ini guys? Kalian kalau menilainya bagaimana? Apakah betul? Apakah kalian setuju dan sepakat bahwa Mas Gibran saat debat Cawapres kemarin itu memang terlihat sangat menguasai debat, menguasai materi, kemudian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ya, punya visi misi yang bagus dan ngomongnya lancar. Kalau dinilai dari itu sih kayaknya banyak yang menilai demikian guys. Bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa Mas Gibran ini menang debat. Jadi buat orang-orang mungkin ya yang masih underestimate gitu sama anak muda, meremehkan Mas Gibran, bahkan sampai ada kata asuto, itu kan seakan emang remeh banget gitu ya Mas Gibran ya. Di usia segitu menurut budayawan tadi dianggap gak mampu lawan Pak Mahfud, profesor, doktor gitu ya, yang punya pengalaman puluhan tahun, dianggapnya seperti itu. Sedangkan Mas Gibran ini pengalaman cuma 2 tahun jadi wali kota. Tapi dibuktikan dalam debat tersebut ternyata pengalaman 2 tahun itu bukan cuma 2 tahun, tapi memang walaupun cuma 2 tahun, pengalamannya itu nggak diragukan lagi guys. Bahkan juga walaupun lawan Caimin, lawan Prof Mahfud, dia juga bisa menyeimbangkan diri dan bisa setara ya mungkin, dan juga bahkan dianggap lebih unggul dibanding yang lainnya. Jadi gimana buat orang-orang yang berpendapat bahwa anak muda ini remeh? Apakah kalian setelah menonton debat kemarin pikirannya berubah atau punya pandangan baru, atau ternyata menyadari bahwa memang ternyata anak muda itu jangan diremehkan gitu guys. Ya karena kenyataannya ya sudah bisa dilihat sendiri gitu, Mas Gibran telah membuktikannya gitu. Jadi mungkin ini jawaban dari Mas Gibran ya, setelah beberapa waktu lalu tuh ketika ada debat beliau tidak ikut debat karena beliau ingin membuktikannya di sini gitu loh guys. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.